Oke, halo semuanya, selamat datang di Himateta Podcast. Podcastnya anak TMB bersama saya Aisyah Fidinia nih dari mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 57. Dan di sini teman-teman, aku gak sendirian nih. Aku ditemenin sama Bang Egi dari TMB 54 yang punya banyak banget prestasi nih di TMB ataupun IPB teman-teman. Dan salah banyaknya itu yaitu ada beliau pernah menjadi penerima beasiswa KSE selama 3 tahun nih teman-teman. Dan sempat menjadi ketua juga di organisasi KSE tersebut. Setelah itu, Bang Egy ini juga salah satu anggota Himateta dan berada di Departemen RNA. Bang Egy juga pernah menjabat menjadi ketua divisi acara MBF nih teman-teman, dan ada yang lebih keren banget nih teman-teman, yaitu di tahun kedua Bang Egy itu ikut timnas yaitu PKMT dan berhasil dapat emas nih teman-teman, gila keren banget gak sih. Dan satu lagi yang gak kalah keren, Bang Egy berhasil mendapatkan IPK sebesar 3,86, gila gak tuh, pokoknya keren banget deh. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah penasaran nih, Bang Egy bisa keren kayak gitu, kayak gimana sih caranya? Nah, boleh nih, kita langsung sapa aja Bang Egy. Assalamualaikum, Bang Egy. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah. Gimana nih Bang kabarnya di tengah gempuran beraneka ragam jenis varian COVID nih? Ya, Alhamdulillah ya belum pernah terserang COVID. Semoga Aisyah dan teman-teman semua juga nggak sehat-sehat aja ya, tidak Alhamdulillah. terkena apa-apa. Amin. Amin. Dan semoga juga sehat selalu ya Bang, terusnya. Nah, Amin. jadi di podcast episode 1 ini kita bakal ngebahas tentang serba-serbi kuliah offline nih, Bang. Kan kebetulan Abang dan Angkatan 54 tuh kayaknya punya banyak banget nih pengalaman tentang kuliah offline. Jadi untuk kita nih mahasiswa yang kayak cuma ngerasain kuliah offline 1 minggu doang, bisa juga nih ikut ngerasain nih, Bang. Hmm. Ya, Kayak, ya. oh ternyata gini loh kuliah offline tuh rasanya kayak gitu. Nah, tapi Bang, sebelum kita ngebahas tema inti kita hari ini, jadi sekalian biar pendengar juga tahu, podcast ini itu merupakan salah satu proker dari Himateta. Jadi di sini tuh kayak tempat bincang-bincang seputar TMB gitu. Jadi supaya mahasiswa yang masih belum terlalu kenal TMB bisa jadi tahu banget nih tentang TMB gitu, Bang. Wah, keren Oke, kalau banget. gitu Pasti bermanfaat banget ini. pasti banget dong, Bang. Apalagi pembicaranya juga keren nih. Waduh, waduh, Oke, waduh. kalau boleh tahu nih Bang, kesibukan sekarang gini apa aja sih Bang? Ya, Alhamdulillah ya, aku kan baru lulus tuh Agustus 2021, terus wisuda Hmm. kalau nggak salah September, terus Alhamdulillah sekarang tuh udah kerja gitu ya di salah satu perusahaan di Lampung gitu. Hmm. Oh, berarti sekarang untuk kesibukan kerja gitu ya Bang? Oke, wah Betul. gila. Udah langsung kerja aja guys, padahal baru Agustus kemarin lulusnya. Gila keren banget guys. Ya, ya aku baru mulai kerja Oke, November sih, jadi ya lumayan lah, nggak terlalu lama dari lulus. ya banget. Nganggurnya nggak lama banget deh Bang, kayak udah tek 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 udah dapet kerja aja gitu. Ya, Alhamdulillah gitu ya. Dari saya SMA pun kan kalau orang IPB datang ke kelas tuh, mereka selalu bilang gitu, kalau IPB itu setidaknya biasanya itu 3 bulan setelah lulus dapat kerja gitu. Alhamdulillah bisa dibuktikan gitu. Nah, tapi itu kan asumsi untuk kayak untuk mahasiswa offline gitu kan Bang. Soalnya kan mereka juga punya lebih banyak pengalaman. Tapi untuk kita selama 4 semester ngalamin online itu bakal bisa terjadi juga gak sih nganggur cuman bentaran doang gitu. Ngalamin teh masih sedikit banget, apalagi praktikum kita pernah ngelakuin gitu. Mm-mm. Jadi ya sebenarnya mau offline ataupun online ya itu kita harus bisa memaksimalkan potensi diri dan juga memaksimalkan keadaan agar kita lulus itu bukan sekedar lulus aja,
tapi kita lulus itu sebagai orang yang punya value. Nah, value itulah yang bisa dinilai oleh HRD nanti. Kamu akan menjadi orang seperti apa, itu mereka akan bisa terima gitu loh. Oke, Mundur lagi. berarti kuliah offline atau online pun pada akhirnya juga nggak terlalu menentukan gitu ya. Yang penting kitanya aja bisa gak sih ikutan survive gitu dan ikutan ngembangin diri entah itu online ataupun offline gitu ya Bang. Oke, terus nih Bang, kan tadi juga aku sempat nyebutin nih IPK Abang yaitu 3,86. Nah, dan itu kan Abang ngejalaninnya pas offline tuh kan. Gimana sih Bang tips and triknya bisa dapat IPK sebesar itu pada saat perkuliahan offline gitu dengan apa ya tetap langsung dengan dosen gitu kan kan lebih pressure-nya tuh lebih tinggi gitu. Gimana sih Bang tips and triknya? Oke, oke. Sebenarnya harus diluruskan dulu 3,6 tuh nggak tinggi karena pasti banyak yang lebih tinggi dari saya. Itu dulu. Nah, terus tadi benar sih ya. Memang saya itu sibuk ya. Ya, mungkin bisa dibilang sibuk lah gitu. Karena memang mulai dari kedua kuliah sampai ya tahun ketiga ataupun 4 awal itu kesibukannya banyak gitu ya, dari organisasi tadi kan, megang 2 organisasi, kemudian ikut kepanitiaan juga, ikut perlombaan juga, terus alhamdulillah kuliah lancar, terus disebutkan tadi IPK-nya 3,86. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya teman-teman itu harus apa ya, punya keseriusan dulu gitu. Kalian itu kuliah ya, 4 tahun, mau apa yang dicapai gitu? Apakah kalian memang mau sekedar organisasinya lancar, banyak kepanitiaan gitu ya? Ataupun memang sejalan juga dengan kuliahnya gitu, kuliah masuk terus, namun nilai-nilai juga bagus gitu ya, sehingga IPK nilai tertentu kalian akan tercapai gitu. Nah, kalau saya sendiri saran bagi teman-teman nih ya, yang nanti kemungkinan berkesempatan untuk kuliah offline, eh, kalian harus pelajari dulu bahwa online dan offline itu beda banget gitu ya. Nah, bedanya itu gimana? Kalau yang aku lihat sih, yang pertama itu distraksi ya. Apa yang namanya? Bahasa Indonesianya. Ya, distraksi lah. Nah, distraksi antara online dan offline itu kan berbeda ya. Kalau online mungkin ya emak manggil gitu kan, atau adek, bapak, semuanya ganggu saat kuliah. Tapi kalau HP juga offline, kan Bang. ya, betul, HP juga. Heeh. Bahkan yang kuliahnya lewat HP pun ya terkecoh dengan notif-notifnya gitu kan. Ada ayang nge-WA gitu saat lagi kuliah, kan ngeganggu gitu kan terkadang. Nah, kalau offline itu yang ganggu itu adalah biasanya adalah teman-teman kita sendiri gitu. Jadi teman-teman kita kuliah itu biasanya ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang main game, ada yang serius. Nah, dengan distraksi-distraksi tersebut, kita itu biasanya mudah terpengaruh. Kalau kita ngelihat teman kita samping kita tidur, biasanya kita akan mulai ngantuk, gitu loh. Kalau kita lihat teman-teman kita main HP, Hmm. biasanya kita ikutan main HP, gitu loh. Main game, kadang diajak, gitu. Atau kalau teman-teman kita serius, kita biasanya juga serius, gitu. Nah, dan ini juga dipengaruhi oleh yang namanya posisi duduk kalian di kelas. Kan kalau online nggak ada ya posisi duduk ya. Kalian maksudnya Iya, ya nggak nggak ada. terpengaruh lah dengan posisi orang lain gitu kan. Sambil tiduran juga bisa sebenarnya. Iya, Nah, betul. tapi kalau offline kalian duduk dan itu posisi duduk itu benar-benar sangat berpengaruh dengan apa ya keseriusan kita saat kita kuliah gitu. Kalau kita duduk di depan sama duduk di Oke. belakang itu beda, setannya beda gitu. Kalau duduk di belakang itu setannya banyak gitu. Makanya saya tuh biasanya Iya. menghindari duduk di belakang. Bener-bener setannya banyak loh. Ada setan yang ngasut kita untuk tidur, untuk ngobrol, untuk main HP, main game. Banyak banget gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ya datang ke kelas, duduknya di depan gitu ya, di tengah-tengah juga boleh lah gitu. Pokoknya di baris-baris depan 1 sampai 3 baris pertama tuh sebisa mungkin kalian kejar duduk di situ. Karena itu setannya minim gitu. Oke, tapi tuh Bang, biasanya kan teman-teman tuh pada nggak suka duduk di depan karena takut gitu, takut tiba-tiba ditunjuk dosen, disuruh maju, terus disuruh ngejelasin apa gitu.
Itu gimana tuh Bang untuk menghindari rasa takut akan ditunjuk oleh dosen gitu Bang? Nah, sebenarnya kan gini, kita kita explore lagi nih, kita renungkan. Kenapa kita takut? Ya, alasannya karena kita nggak ngerti, bener kan? Gitu. Kita takut ditunjuk untuk menjelaskan. Rasa takut itu muncul Iya karena sih kita Bang. nggak ngerti. Nah, kenapa kita nggak ngerti? Nah, itu persoalan lagi. Kita nggak ngerti, bisa jadi kita kurang fokus saat kuliah. Bisa jadi kita kurang memahami materi kuliah saat dijelaskan. Nah, dari persoalan-persoalan tadi, kita udah tahu penyebabnya. Nah, penyebab inilah kita harus cari solusinya. Kenapa kita nggak fokus di saat kuliah? Nah, kita bisa cari solusinya. Itu tergantung diri kita sendiri. Oh, ternyata kita sering begadang. Hmm. Oke, berarti kita jangan begadang agar kita bisa fokus kuliah. Gitu kan? Terus juga kenapa kita nggak ngerti saat di kelas? Ya udah, coba lebih belajar lagi gitu. Saat di kelas kita memerhatikan dosen, saat tidak tahu bertanya ke teman ataupun ke dosen, saat di rumah kita bisa belajar. Nah, dengan begitu penyebab-penyebab kita ditunjuk kemudian takut itu menjadi hilang. Gitu. Jadi kita benar-benar harus mengerti dulu penyebab dari suatu kejadian itu apa, gitu. Oke, berarti ya kita juga harus tahu diri kita sendiri gitu kan ya Bang, kayak ya kita mau kuliah ya harus serius, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kuliah juga harus sebelumnya juga harus kayak belajar materinya dulu supaya pas kuliah juga kita ya udah cuman misalnya dengerin terus misal ditunjuk dosen ya udah kita tinggal jawab aja gitu ya Bang, nggak perlu takut-takut lagi gitu. Jadi Iya, niatnya ya karena kan Bang. betul, karena Oke. ketakutan itu kan muncul tadi karena kita merasa tidak bisa menjawab, gitu loh. Nah, kita harus hilangkan rasa takut Iya itu. benar-benar. Ya, dan jangan takut untuk salah gitu ya Bang, walaupun misal nih kita ditunjuk terus ternyata jawaban kita salah. Nah itu kita nggak boleh takut kayak ya udah namanya juga belajar gitu kan. Betul, betul. Belum tentu orang yang tidak ditanya itu bisa menjawab. Bisa menjawab lebih baik dari kita gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita salah gitu. Namanya juga belajar gitu. Kita salah karena kita tidak mengerti gitu kan. Dengan begitu kita bisa memahami kita nggak ngertinya di mana dan kita bisa lebih belajar lagi di situ gitu. Oke, ih mantap banget deh. Jadi bisa banget nih teman-teman tips and trick dari Bang Egi tadi bisa nih dilakuin nanti pas offline kita gitu. Jadi sebelum perkuliahannya dimulai kita bisa baca-baca dulu nih. Terus kita udah harus ngincer nih tempat duduk paling depan. Nih kayaknya setelah dengar podcast ini kayaknya teman-teman pada mau duduk di depan semua deh Bang. Ya tergantung tuh niat awal kuliahnya apa. Iya juga ya Kak. Iya juga sih. Terus itu mau nanya nih Bang. Kan Hmm, dosen-dosen di IPB itu beraneka ragam nih. Nah, untuk di betul. TMB sendiri perkuliahan offline itu gimana sih? Apakah kebanyakan nyeremin atau ternyata kebanyakan tuh seru-seru dan mudah dipahami banget gitu? Mau nanya itu sih Oke, Bang aku. oke. Sebenarnya setiap kita harus pahami bahwa setiap dosen itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, cara mengajarkannya juga berbeda, dan respon diri dia terhadap keadaan juga berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak perlu nyebut nama ya. Misalnya gini, ada dosen yang ngajar enak Iya banget, boleh. gitu, ada gitu kan ya. Hmm. Jadi ada juga dosen yang benar-benar apa ya mengerikan gitu. Jadi saat kita agak terlihat ngantuk pun itu langsung dipanggil nama kita. Ada Langsung ke notis bahkan gitu ya Bang? sampai diusir dari kelas pun ada saat kita telat Oh ada. gitu. Ada. Jadi teman-teman saya dulu juga banyak yang diusir dari kelas Wow. gara-gara telat gitu loh. Oh, emang Jadi seketat memang itu ya dosen-dosen IPB. Nah, sebenarnya bukan dosen-dosennya gitu, tapi tergantung orangnya gitu ya, dosen siapa gitu kan. Hmm. Jadi memang ada dosen Oke. yang sangat ketat dengan peraturan, ada dosen yang memang suka bercanda saat mengajar gitu ya. Ada dosen yang bodoh amat dengan kondisi kelas juga ada gitu. Jadi memang tergantung dosennya gitu. Dan kita harus Hmm. menyesuaikan diri gitu. Oke, berarti emang beraneka ragam ya Bang. Yang penting kita tahu nih, oh kalau dosen ini kita nggak boleh ngelakuin ini nih. Oh kalau dosen ini kita boleh nih ngelakuin ini gitu ya Bang berarti.
berarti kita harus kayak riset dulu nih dosen-dosennya seperti apa yang harus kita lakuin dan nggak boleh kita lakuin gitu di masing-masing dosen. Gitu berarti ya Betul kan, Bang? banget. Iya, karena kalau kita online, itu kita merasa diri kita tuh terlindungi oleh sistem, oleh aplikasi Zoom. Mau dosen marah-marah, tinggal kita matiin aja volumenya, bener kan? Gitu. Kalau kita nggak mau denger Iya, dosen betul. ngoceh-ngoceh, kita keluar Zoom pun sebenarnya kita nggak masalah gitu. Kita menghindari aja, udah kita nggak mau dengerin lah dosen ngoceh-ngoceh, dosen marah-marahin kelas, kita bodo amat, kita keluar dari Zoom itu bisa. Tapi kalau offline, itu kita nggak bisa kayak gitu. Dosen marah, kita dengerin gitu loh. Kita harus dengerin dosen marah ke kita, kita Iya, bisa bisa dimarahin langsung gitu loh, nggak kayak online gitu. Kita dimarahin ya matiin aja volumenya gitu kan. Nah, jadi memang kalau iya benar-benar. kondisi offline itu kadang mencekam gitu loh. Jadi kalau dosen udah marah, wah itu satu kelas tegang itu. Mampus dah, siapa yang akan ditunjuk Tegang berikutnya untuk banget. dimarahin gitu atau untuk ditanya. Waduh, itu bahaya tuh. Nanti kalian bakal nemuin situasi yang kayak gitu. Situasi yang mencekam kayak, aduh kok kuliah Waduh, kuliah kok gini banget gitu loh. Pasti akan, gini banget ya, gitu ya. iya pasti akan nemuin yang kayak gitu. Oke, waduh. Rada-rada serem juga ya, walaupun seru sebenarnya. Cuman ya nanti kita buktikan saja ya teman-teman 57. Apakah benar yang dikatakan oleh Bang Egi kalau ada di saat nantinya kita bertemu dosen yang kita akan tegang di situ dan mendengarkan beliau marah-marah. Ya Oke, itu kan tergantung mahasiswanya juga ya, bikin dosen tersebut marah iya atau sih. enggak Iya, gitu. betul-betul. Oke, selanjutnya nih Bang, kan tadi juga ada Abang ikutan PKM tuh, PKMT Mm-mm, IPB dan dapat emas. Nah, teman-temanku mm-mm. juga banyak nih Bang yang ikutan PKM dan ada juga yang pengen ikutan PKM cuman masih kayak takut gitu. Ah, enggak lah, aku kayaknya gak bisa deh dan kayak ngerasa Oke, kurang oke, percaya diri gitu. Nah, oke. gimana sih Bang caranya bisa mendapat kepercayaan diri itu dan yakin gitu kalau kita sebenarnya bisa ikutan lomba-lomba ini gitu. Oke. Tuh, Bang. Gini, tahun 2020 itu setelah apa PKM aku selesai gitu ya, udah PIMNAS selesai, itu tahun 2020 itu RNA ngadain acara coaching PKM terhadap angkatan Oh, bawahnya 55 kalau nggak salah saat itu audiensnya ataupun 56 kayaknya 56 nggak ada deh 55 lah audiensnya mereka. Nah itu aku yang jadi salah satu jadi coachingnya di situ. Jadi begini, aku ingin sampaikan lagi kepada teman-teman teman-teman harus pahami bahwa TMB itu sangat-sangat fleksibel dalam hal ide kreatif untuk di PIMNAS, di PKM maksudnya, gitu. Nah, kenapa kita itu kurang percaya? Sebenarnya itu karena ilmu yang kita miliki itu sedikit, gitu kan? Ilmu pengetahuan kita sedikit, masih baru kuliah, gitu, nggak pernah online, nggak pernah offline. Ilmu yang kita miliki sedikit sehingga kita oke. takut untuk membuat ide-ide gitu. Karena kita nggak tahu banyak, gimana kita bisa membuat ide kan gitu. Nah, kemudian ketakutan berikutnya Hmm, adalah iya karena benar-benar. karena oh misalnya PKMT gitu ya, saya nggak tahu sih kalau sekarang mekanisme gimana. Kalau dulu tuh membuat alat gitu ya, PKMT. Kenapa orang-orang takut gitu Oh, mau mencoba PKMT? Oh alasannya karena nggak bisa bikin alat gitu, nggak bisa bikin desain. Saya hmm, waktu itu kasih solusi begini. Kalau kalian nggak bisa mendesain suatu alatnya, tapi kalian punya idenya, kenapa nggak cari anggota tim yang bisa desain? Dengan begitu kalian bisa jadi tim yang lengkap. Kamu idenya, mereka atau teman yang lain adalah yang desain. Gitu. Teman yang lain yang urus mhm. proposalnya. Dengan begitu kalian kan menjadi tim. Kan ini kan lombanya tim ya, bukan solo player gitu kan. Jadi memang harus kerjasama tim gitu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, TMB itu benar-benar luas banget. Kalian mau nyenggol ke peternakan tuh bisa banget ya. TMB yang arah-arah ke peternakan tuh bisa bikin aja sistem apa gitu yang canggih, ada IoT-nya dalam hal peternakan. Perikanan juga bisa, Oke. pertanian apalagi. Jadi benar-benar TMB itu ide PKM-nya sangat-sangat luas. Makanya dosen-dosen TMB kita itu banyak ditunjuk sebagai mentor-mentor gitu ya atau pendamping di PKM ya PKM IPB. Karena apa ya? Karena TMB dipercaya apa ya punya ide-ide kreatif gitu yang lebih banyak daripada departemen lain gitu. Oke.
Berarti, kayak dosennya tuh udah ngedukung banget gak sih untuk kita ikutan berkembang di situ dengan ikut KKN dan lain-lain? Betul, betul. Berarti balik lagi ke diri kita mau atau enggak dan kita berani atau enggak gitu ya, Bang, untuk ngambil, kesempatan itu gitu. Betul, betul. Betul banget. A- Oke, keren banget deh. Kayaknya habis ini aku pikiran buat ikutan PKM nih kayaknya. Waduh, 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 waduh. Harus juara ini mah. Oke, amin amin dulu ya, Kak. Ya, amin dulu aja. Aduh, oke. Nah, iya betul. Dilaksanain atau enggak, ya kita lihat nanti dan semoga terlaksana ya, Bang, ya. Iya. Oke nih, kan tadi juga, Abang IPK udah bagus, terus, di lomba-lomba juga dapat emas di PKMT gitu. Terus organisasi juga lancar-lancar jaya, kuliah juga aman-aman semuanya. Itu gimana sih, Bang, ngebagi waktunya, terus nge-balancing antara 3 hal tadi itu, supaya Abang juga gak yang stres, terus keteteran atau apapun itu tuh gimana sih, Bang, cara, ngendaliin 3 hal itu supaya berjalan bersamaan dan Abangnya juga gak capek gitu? Atau Ya, ternyata Abangnya oke. juga capek? Betul, betul. Gini, gini. Satu hal yang belum disebutkan tadi adalah aku juga ngajar les gitu ya di Emas Institute. Nah itu, Nah, ditambah itu lagi kan. heeh. Artinya ya selain kuliah, ngajar les, ikut organisasi dua, ikut kepanitiaan, kemudian ikut perlombaan, itu kan banyak gitu ya. Tapi Mmm, gini, kenapa mungkin pertanyaan begini kan, kenapa kok bisa dapat IPK-nya segitu gitu kan ya, lumayan lah ya, lumayan tinggi gitu. iya lumayan, Kok itu bukan bisa? lumayan, itu masih tinggi sih, Bang. Ya beberapa orang yang di atas saya tuh bilang itu lumayan gitu kan. Nah, kok bisa gitu kan dapat IPK yang lumayan gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau gini ya, kita harus pahami bahwa metode belajar kita itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang cocok dengan metode A, metode B, metode C gitu ya. Jadi masing-masing itu berbeda. Nah, Mmm. kalau aku sendiri begini prinsipnya, aku memang jarang ada waktu untuk malam gitu ya. Malam pun kalau ada waktu ya mungkin Oh, istirahat aja gitu kan. Weekend pun kadang diisi oleh ngajar les gitu ya. Dan juga belum lagi kalau pacar ngajak jalan, waduh repot tuh, habis waduh, waktu aku seminggu kan, habis waktu parah. buat buat semuanya lah gitu kan. Jadi kayak nggak ada waktu buat belajar di rumah. Nah, artinya kalau memang nggak ada waktu buat belajar di rumah, maka jawabannya adalah kita maksimalkan saat kita kuliah. Itu yang aku lakuin. Mmm. Aku benar-benar maksimalkan saat kuliah. Makanya, mohon maaf ya, aku tuh jarang banget nyatet gitu ya. Jarang banget Oh, nyatet. Tapi bukan berarti ini wajib ditiru dengan orang lain gitu ya. Karena mmm, metode belajar orang beda-beda. Tapi aku tuh jarang nyatet. Kenapa? Karena aku saat kuliah, aku benar-benar merhatiin dosen, memahami apa isi kuliah saat itu. Gitu loh. Sehingga saat di waktu yang akan datang aku ngelihat slide tersebut, aku paham. Oh, kenapa ya angka ini muncul gitu kan di slide. Oh, iya ternyata iya iya angkanya iya begini begini iya. begini, caranya begini. Dan itu pembicaraan kayak caranya begini, cara begitu, itu kan adanya saat kuliah, bukan ada di slide. Iya, bener bener. Nah, makanya saat kuliah aku benar-benar memahami maksud dari slide itu. Angka ini muncul dari mana, rumus ini muncul dari mana. Sehingga di waktu yang akan datang aku membaca slide, aku paham. Oh, ternyata angkanya begini dari sini. Angkanya itu dari sini, Mmm, rumusnya ini begini, gitu. Jadi metode cara belajarku adalah ya maksimalkan saat kuliah karena merasa bahwa di luar waktu mmm, kuliah udah cukup sibuk gitu. oke. Iya sih, benar benar. Berarti, kita juga harus menemukan, metode belajar kita sendiri gitu ya, Bang. Kita bakal maksimalnya tuh di cara yang apa? Apakah dengan nyatet ataukah dengan, pantengin dosennya terus gitu. Berarti harus tahu ya kan, Bang, metode apa sih yang cocok buat kita. Ya, betul, betul banget. Oke. Berarti untuk masalah time management gitu aman lah ya, Bang? Kayak, ya udah kuliah, dengan ngedengerin udah maksimal, terus organisasi setelah kuliah dan, masih bisa main gitu kan, berarti untuk time management aman lah ya, Bang, gitu. Iya, 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 kalau ada waktu misalnya malam kosong gitu, ada rapat, ya bisa rapat gitu. Nah, kan persoalannya cuma
kapan ada waktu buat belajar selain waktu kuliah, gitu kan? Hmm, Nah, itu yang agak sulit benar-benar. bagiku ya. Tapi aku coba maksimalkan di kuliah gitu. Nah, selanjutnya nih Bang, aku mau nanya nih. Hmm. Kan kita nih anak 57 masih yang ngerasain kegiatan-kegiatan TMB tuh masih yang online gitu kan, kayak contoh bursa lah, MBF itu kan masih online. Nah, gimana sih Bang rasanya eh, dapat kesempatan untuk ngerasain event gedenya TMB secara offline gitu? Seseru apa sih Bang? Pengen tahu sih cerita dari Abang nih yang udah Oke. ngerasain gitu. Mhm, mhm. Oke, jadi yang pasti begini, kepanitiaan ataupun organisasi itu akan terasa lebih nikmat gitu, lebih terasa saat offline. Karena, kita bisa Bener. bertemu orang secara langsung, dan kita bisa mengeluarkan, pikiran kita gitu ya, secara langsung gitu ya. Nggak terbatas dengan koneksi gitu kan, saat koneksi hilang kita nggak bisa ngomong, tapi kalau offline kan nggak gitu. Nah, tentu saat kita, Hmm. offline gitu ya, MBF itu seru banget gitu kan, kita banyaklah, Oh, wah. capeknya dapat banget gitu ya, sampai tengah malam pun persiapan itu sangat-sangat terjadi gitu ya. Bahkan H-1 ataupun H-2 acara, jam 2 jam 3 gitu loh. Bahkan ada Wow. yang tidur di Himat ya, di apa, sekretariat Himateta, banyak gitu ya. Jadi memang yang membedakan ya saat offline tuh kita banyak teman-teman kita yang Hmm. semalaman dia organisasi ataupun kepanitiaan terus nggak mau pulang gitu. Mungkin biasanya itu mereka nginep gitu ya di sekretariat Himat gitu. Mungkin paginya pulang, mandi, baru berangkat lagi kuliah. Oke, wah kayaknya seru banget deh. Semoga COVID ini segera berakhir ya, dan kita juga bisa merasakan nih Amin, amin. kegiatan TMB yang offline. Ya setidaknya Aduh, jangan ampun, udah jangan capek jadi, banget nih Bang, heeh, online. setidaknya jangan jadi lulusan online dah. Masa online terus gitu loh. Iya, bener. Kayak, aduh, kayak agak malu ya perkenalan-perkenalan gitu. Oh, ini angkatan corona gitu. Iya, ya itu masalah kan, gitu. Iya, Makanya semoga betul-betul. bisa cepat offline deh. Amin, amin, amin banget. Oke, kan Abang nih udah lulus lah ya, udah kerja bahkan. Terus aku tuh Alhamdulillah. dengar-dengar nih Bang, Mm-mm. buat jadi mahasiswa TMB tuh harus apa ya, harus punya mental baja, harus bertahan di situasi apapun. Dan Abang berhasil bertahan dan sampai apa ya, bisa keluar gitu dari tekanan yang begitu besar di TMB gitu kan. Gimana sih Bang cara Ya, survive-nya gitu? Soalnya kan kadang ada di oke. masa kita ngerasa kayak, aduh kayaknya ini aku salah jurusan deh masuk sini gitu. Itu gimana sih Bang cara ngadepin hal itu? Atau mungkin Abang pernah ngerasain hal itu juga gitu, ngerasa salah jurusan gitu? Oke, oke. Mungkin sebagian besar ya dari TMB ya, Teknik Mesin Biosistem angkatanku ataupun 55 ataupun sampai kalian pun mungkin ada beberapa yang merasa bahwa waduh TMB kok makin ke sini makin ke Hmm, pertanian ya, bukan teknik mesin gitu loh. Kok agak beda ya sama teknik mesin? Mungkin iya awalnya benar. begitu. Tapi begini, cobalah menikmati proses gitu ya. Seandainya kalian merasa udah salah jurusan gitu, udah kecemplung ya, kejebur gitu ke TMB, cobalah nikmati proses gitu. Gimana kita bisa kuliah sampai tuntas dengan maksimal yang bisa kita lakukan gitu. Setidaknya juga kita pikirkan gitu, kita renungkan bahwa kita bayar kuliah itu pakai uang siapa gitu. Iya Bisa benar aja benar uang benar. beasiswa, beasiswa dari mana? Uang masyarakat. Bisa juga dari uang orang Hmm, tua gitu loh. Nah, artinya ada orang yang berjuang di belakang kita agar kita bisa kuliah. Nah, dari situ kita bisa cobalah apa ya, mengambil semangat dari moral kita gitu, dari nurani kita, bahwa kita kuliah itu ada orang lain yang berjuang keras gitu agar kita bisa kuliah, sehingga kita bisa kuliah dengan apa ya, dengan semangat gitu, dengan tujuan bahwa kita kuliah bisa selesai sampai lulus gitu. Itu sih yang aku pikirkan. iya sih benar. Kita juga harus memikirkan tanggung jawab lain ya kan, kayak ada beban nih di pundak Betul, kita dari entah orang tua kita atau betul. ekspektasi orang-orang terhadap kita gitu ya. Oke, wah keren banget nih. Wajib diaplikasiin teman-teman, jadi harus tetap semangat di TMB walaupun diterjang badai, angin, topan, segala macam. Sampai wisuda kita harus sama-sama. Oke, teman-teman TMB 57. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang.
Oh Kan iya, kita belum nih yang namanya MPD nih, belum. Boleh tahu nggak sih cerita MPD offline dulu tuh kayak gimana sih? Boleh lah di-spill-spill dikit nih tentang MPD. ya sebenarnya spill-nya nggak bisa banyak karena ini media online ya. Semua orang bisa dengar, jadi Waduh, agak ditahan sedikit aja gitu ya, baik. ditahan-tahan gitu kan. Jadi nggak bisa Oke, banyak boleh, yang boleh. dibicarakan. Jadi intinya MPD offline tuh seru banget gitu ya. Kita itu Hmm. benar-benar kalau lulus ya, itu benar-benar menjadi TMB ya, mental seorang teknik mesin gitu ya. Hmm. Karena yang kalau kita lihat Waduh, dari teknik teknik lain gitu ya ataupun teknik mesin di univ lain itu iya benar-benar benar-benar. mereka itu punya solidaritas yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Nah, solidaritas Hmm. ini susah dibentuk kalau kita online. Sebenarnya susah gitu Iya karena kita sih, nggak bisa benar-benar. interaksi antar orang dengan orang lain gitu. Jadi ikatannya itu agak kurang. Nah, dengan MPD Iya sih, offline benar. itu kita bisa tuh membentuk ikatan gitu ya. Dari yang tadi nggak kenal sama si A, kita bisa jadi lebih kenal, lebih jauh, jauh lebih kenal gitu. Jadi nanti mungkin berangkat kuliah bareng, mungkin ngekos bareng gitu. Jadi benar-benar MPD itu ngebentuk kita menjadi lebih solid lagi gitu. Itu sih yang bisa diceritakan. Oke. Oke, wow, kayaknya MPD offline seru nih. Cuman kita nggak tahu ya, kita bakal online atau offline nih MPD-nya. Cuman Oh, ya, belum ya? semoga Belum ya? belum Bang kita. Makanya kita Waduh. kayak pengen tahu ini MPD bakal kayak gimana ya gitu. Ya, kalau Menyeramkan aku atau sih, menyenangkan nih gitu. oh, menyenangkan, tanda kutip. Aduh, Tapi ya waduh, semoga, waduh. Siap-siap semoga aja nih. offline sih. Aku sih maunya offline. Biar apa ya tradisinya Hmm, nggak berhenti lah, gitu. cuman agak ragu ya Ya karena COVID-nya ini dengan kan masih masih belum membolehkan kita iya sih. untuk beroffline ria, gitu. Betul, betul banget. Nah, sebelum kita tutup podcast ini nih Bang, ada nggak yang mau Abang sampein nih ke teman-teman mahasiswa yang mungkin bentar lagi nih bakal ngerasain offline juga gitu? Apa sih yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, kayak gitu? Oke, oke. Kita kayak kesimpulan dari aku ya. Yang penting begini teman-teman ya. Boleh, boleh Bang. Eh, kita pahami dulu gimana cara kita belajar agar maksimal gitu ya. Kalau aku Hmm, memaksimalkan saat di kelas agar bisa mengerti gitu ya. Sebisa mungkin mengerti di oke. kelas. Dan yang membedakan dengan online adalah kita bisa bertanya dengan teman samping kita gitu. Saat online kita nggak bisa tanya ke teman tuh mungkin lewat chat, mungkin juga dia nggak Iya, baca, jadi agak benar-benar. terlambat informasi yang disampaikan. Nah, tapi kalau offline di kelas kita Hmm, bisa nanya ke teman samping kita, tadi itu gimana sih caranya gitu. Kalau kita malu ya bertanya dengan dosen, kita bisa tanya ke teman samping kita. Jadi itu benefit yang bisa dirasakan saat kuliah dalam kelas. Kemudian jangan lupa kalau bisa duduk di posisi depan setidaknya 3 baris pertama karena itu setannya sedikit. Kalau setannya banyak tuh ada di belakang gitu ya. Distraksinya sangat-sangat kencang agak gitu ya. banyak gangguan ya kalau di Betul, belakang. betul, betul. Gangguan setannya sangat kencang. Kita bisa bisa tiba-tiba tidur, tiba-tiba ngantuk gitu ya, tiba-tiba main HP. Waduh, parah pokoknya. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Terus juga manage waktu itu sangat penting ya teman-teman gitu ya. Supaya kita bisa Hmm, memposisikan diri dalam hal kepanitiaan, ke organisasi, kuliah maupun perlombaan gitu. Kita harus benar-benar bisa manage waktu. Karena kalau offline itu kita capek banget. Karena capek apa? banget. Karena kita harus bergerak. Itu bedanya dengan online. Ya kan? Kalau online kita Iya, nggak harus betul, betul, bergerak betul. kan? Kita tiduran aja, ya, selonjoran. Itu bisa kuliah, bisa ikut Betul, meeting, betul. rapat, itu bisa. Tapi kalau offline itu nggak bisa. Kita harus bergerak. Kita harus naik motor dari kosan ke IPB. Kita harus jalan kaki dari kelas ke kelas yang lain. Itu capek. Belum lagi malamnya kita ikut Capek rapat, banget datang ya. lagi dari kosan ke IPB, Aduh. ikut rapat, itu capek. Artinya stamina kita itu benar-benar Hmm, harus kuat gitu loh. Kesehatan kita juga harus kuat. Jadi banyak juga kan orang yang jaga organisasi gitu ya Bang. organisasi sampai sampai tipes, sampai capek ya karena Waduh, energinya banyak ada yang tuh harus yang sampai dikeluarkan tipes. gitu. Ya banyak, banyak. Teman saya juga banyak yang tipes gitu ya, yang masuk rumah sakit Wow. gara-gara organisasi, perlombaan. Waduh,
repot lah pokoknya. Nah, tapi kan kalau offline nggak kerasa hal-hal yang kayak gitu. Pasti. Jadi nanti kalau Iya offline, sih benar. ya, kalau online kan nggak kerasa. Maka kalau offline, benar-benar ya kita harus lebih jaga kesehatan, lebih Hmm. banyak konsumsi makanan sehat, vitamin gitu, agar badan kita selalu fit dalam menghadapi situasi-situasi offline nanti gitu. Oke, iya sih. Aku cerita dikit. Aku aja misal online gitu kan, dari Hmm, matkul satu ke matkul lain tuh kan biasanya ada jeda 1 jam. Nah itu biasanya aku ya, gunain buat tidur gitu. Sedangkan kalau offline kan perpindahan dari satu matkul ke matkul lain tuh dipakai buat pindah ke kelas lain gitu. Jadi bedanya betul, sangat betul. amat berbeda. Betul, kita harus keluarin energi, terus juga Oke. kita harus mikirin kita Hmm, mau makan kapan, mau minum iya ada atau benar. enggak gitu. Kan kalau di rumah enak, mau minum tinggal ke dapur, ambil Tinggal, minum, iya ambil betul. makan, gitu loh. Kalau offline nggak bisa sefleksibel itu. Waduh, tidak terbayangkan sih akan sehektik apa dunia per-offline-an ini. Kita kayaknya udah terlalu dikasih kenyamanan deh sama online ini, Bang. Kayak kuliah jam Iya, 7, bangunnya jam 7 juga gitu. waduh, waduh. Jadi kalian tuh pasti Aduh, ya apa Allah. ya namanya? Shock terapinya adalah saat kalian offline, kalian pasti akan menjadi mahasiswa jompo biasanya ya. Jadi badan sakit-sakit gitu ya. Karena nggak pernah gerak gitu Iya sejak sih ya online. kayaknya. Aduh, iya sih. Apalagi yang jarang olahraga ya kan tiba-tiba disuruh jalan Uh, di keliling IPB yang selebar itu. Itu pun kalau nggak tersesat gitu kan. iya. Nanti Oke, kan kelasnya bisa wah, nyebrang-nyebrang tuh, bisa seru ke banget Fateta, guys. ke FMIPA. Mm-mm. Nah, iya bener. Kayak jalan-jalan tiba-tiba udah di FEM aja, jalan-jalan tiba-tiba udah di Paperta aja gitu. Benar-benar capek Oke, lah pokoknya. capek banget sih kayaknya. Aduh. Oke deh, pokoknya tapi ya, intinya pasti seru lah kuliah offline Betul, walaupun capek-capek betul. tapi kayak ngerasanya mahasiswa banget nih kita gitu gak sih Bang? Betul, betul. Nggak Oke sekedar deh. duduk di depan laptop doang. Bener, bener, bener banget. Oke, jadi buat teman-teman yang bentar lagi, termasuk aku yang bentar lagi bakal ngerasain yang namanya offline, mudah-mudahan amin, udah harus dipersiapkan nih, mungkin bisa olahraga ringan-ringan, jalan-jalan kaki, biar nanti pas offline nggak kaget gitu kan, menjelajah IPB yang luas banget gitu. Terus Betul, juga betul. tadi yang, Bang Egy bilang, jangan lupa untuk kita tahu diri kita sendiri, kita metode belajar yang paling bikin kita maksimal tuh apa sih? Dengan kita dengerin dosen aja, dengan kita dengerin sambil nyatet, atau apapun itu, pokoknya kita harus kenalin diri kita gitu. Terus jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, selalu berani dan selalu percaya diri bahwa kita juga bisa gitu ya kan, Bang? Betul, betul banget. Jadi maksimalkan aja Oke. lah, pokoknya kuliah kan cuma Terima 4 kasih banyak tahun loh. gitu kan. Heeh. Iya, benar-benar. Kita harus mendapatkan kesempatan, banyak kesempatan di pas 4 tahun itu ya Bang, banyak pengalaman, kita banyakin, terus ya semuanya deh pokoknya kita harus dapetin di selama 4 tahun ini gitu. Jangan sia-siain ya Betul, kan Bang, waktu 4 tahun betul, kita betul. gitu. Dan sebenarnya nggak ada jaminan Oke, apalagi kalau kita lulus 4 tahun. Jadi kalau bisa ya aduh usahakanlah. aduh aduh bikin overthinking nih. Ya harus bisa lah lulus Iya 4 sih, tahun. aku juga dengar-dengar Mhm. banyak, apa ya, mahasiswa TMB yang kayak, "Minimal kamu tuh lulus 4 tahun, itu kamu udah harus bersyukur banget." Banyak yang bilang gitu, kayak kita jadi takut. Aduh kita nanti lulusnya berapa tahun ya? Kayak gitu Bang, sumpah ya Ya, Allah. karena yang lulus 4 tahun itu kemarin cuma Oke. sekitar belasan aja sih. Dari ratusan anak TMB. Wih, nggak ratusan, seratusan. Ya kan 100 berapa, itu kan masuk ke ratusan Bang. Gila sih, Ya berarti pokoknya, Abang termasuk salah satu yang keren banget nih. ya alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Bang Egy sudah bersedia untuk kita tanya-tanya dan bersedia juga ngeluangin waktunya untuk sharing-sharing nih ke kita tentang pengalaman kuliah offline-nya. Terima kasih banyak Bang. Ya, terima kasih banyak juga udah dipercaya untuk menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Hebat Oke, kalian tuh. dan oke, dan untuk teman-teman yang masih penasaran nih seputar Departemen TMB,
Jangan lupa untuk terus pantengin podcast Himateta. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan nih info-info menarik tentang TMB di podcast ini. Oke, saya Aisyah undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bang Egi.